pelaku kelanakan. Sebelum acara saya lanjutkan kegiatan ini, saya akan memperkenalkan diri. Saya dari Koramil Kelanakan. Di udara saya jelas bisa dibaca nama dengan 2 Adnan Infantri, jabatan Komandan Unit Inteldim Kodim 0826, merangkap sebagai Kasilok Kodim 0826 dan IJS dan Ramil 082602 Kelanakan. Status K2. K2 itu adalah istri 1, anak 2. Pendidikan militer saya sekata tahun 90, Setkapa Infantri tahun 91, Cabar 97 dan Setkapa tahun 2018. Pendidikan umum cukup jelas SD, SMP dan SMA. Pengalaman operasi Timur Timur tahun 1993 1994. Baik, saya lanjutkan. Saya kira cukup perkenalan saya. Kita perhatikan video di depan ini. Tahukah Anda, dengan populasi muslim 207 juta jiwa, Indonesia menjadi negara berpenduduk muslim terbesar di dunia. Seperti apakah wajah muslim Indonesia? Untuk mengetahui perspektif sosial keagamaan kalangan muslim Indonesia, pada akhir Maret 2016, Wahid Foundation dan Lembaga Survei Indonesia mengadakan survei di 34 provinsi. Hasil survei ini membuktikan bahwa wajah Islam Indonesia adalah wajah Islam damai dan toleran. Berikut ini adalah buktinya. Mayoritas muslim Indonesia sebanyak 72% menolak tindakan radikal yang menyertakan kekerasan atas nama agama. 88,37% percaya bahwa setiap warga negara bebas memeluk agama dan keyakinan sesuai pikiran atau kesadarannya. 65,35% berpendapat bahwa negara harus melindungi setiap pemikiran yang berkembang di masyarakat. Dan lebih jauh lagi, dukungan kalangan muslim Indonesia terhadap Pancasila dan nilai demokrasi ternyata luar biasa tinggi. 82,3% menyatakan bahwa Pancasila dan UUD 1945 amat sesuai bagi Indonesia. 67,3% menyatakan mendukung nilai demokrasi. Tapi, apakah Anda juga tahu bahwa Indonesia menghadapi tantangan yang serius, yaitu menguatnya potensi intoleransi sosial keagamaan? Jika dibiarkan, potensi ini dapat berujung pada aksi radikalisme atas nama agama. Proyeksi statistik survei ini memperkirakan ada sekitar 600.000 jiwa pernah melakukan aksi radikalisme atas nama agama. Sekitar 11 juta jiwa berpotensi untuk melakukannya bila ada kesempatan. Hampir menyamai jumlah penduduk Jakarta dan Bali. Aksi radikalisme ini mencakup pemberian dukungan dana atau materi kepada organisasi radikal, sampai dengan melakukan penyerangan terhadap rumah ibadah pemeluk agama lain. Ingat, ini angka potensial hasil proyeksi, bukan angka aktual. Ada 3 hal yang berpengaruh signifikan atas potensi ini. 1. Pemahaman literalis atas konsep jihad yang dianggap harus menggunakan kekerasan. 2. Materi ceramah yang berisikan permusuhan dan kebencian. Dan ketiga, ketidaksukaan bahkan kebencian terhadap kelompok tertentu meskipun kelompok tersebut seagama. Tapi survei ternyata menemukan bahwa pendidikan, pendapatan, dan wilayah tempat tinggal di desa atau kota tidak berhubungan langsung dengan intoleransi dan radikalisme sosial keagamaan. Maka tantangan terbesar pemerintah saat ini adalah penegakan hukum yang tegas, terutama terhadap pelaku hate speech, memastikan kebijakan yang tidak diskriminatif dan memenuhi hak-hak warga negara yang dijamin undang-undang tanpa memandang agama, keyakinan, suku, ras, ataupun pilihan politiknya. Pemerintah pusat dan daerah juga tidak boleh memberi dukungan kepada kelompok atau organisasi yang diketahui melakukan aksi-aksi intoleran dan radikal. DPR dan DPRD harus menghapus atau merevisi undang-undang atau peraturan yang bertentangan dengan semangat kebinekaan, perdamaian, dan non-diskriminasi. Organisasi sosial keagamaan moderat seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah harus memperkuat basis dan kapasitas anggotanya dengan pemahaman keagamaan yang lebih kritis dan terbuka. Dan sebagai warga negara,
kita harus membiasakan diri berpikir kritis, tidak terlibat penyebaran ujaran kebencian atau hate speech, mengamalkan nilai-nilai beragama yang positif dan damai, membuka ruang dialog, menggiatkan interaksi antar kelompok, serta memupuk saling pengertian dan pemahaman. Marilah kita bangun bangsa dan kita hindarkan pertikaian yang sering terjadi. Inilah esensi tugas kesejarahan yang tidak boleh kita lupakan sama sekali. Karena Indonesia bukanlah milik sesuatu golongan, sesuatu agama, sesuatu suku, pun golongan adat istiadat tertentu. Tapi milik kita semua, dari Sabang sampai Merauke. Kita semuanya sering mendengar ya tentang apa radikal. Ya. Radikal adalah paham atau aliran yang menginginkan perubahan sosial dan politik dengan cara kekerasan dan gratis. Dalam perkembangannya, radikalisme kemudian diartikan juga sebagai paham yang menginginkan perubahan besar secara ekstrem dan radikal, cenderung gunakan kekerasan. Ya. Jadi radikal ini cenderung menggunakan kekerasan. Perkembangan radikal yang ada di Indonesia ini, ya, radikalisme di Indonesia ini sudah ada sebelum Republik Indonesia ini terbentuk pada tahun 1945. Para tokoh pendiri bangsa melakukan perdebatan dan menentukan bentuk negara sampai akhirnya disepakati bentuk negara kita sebagai negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Perkembangan saat ini tetap ada kelompok yang ingin memaksakan ideologinya dan menjelma menjadi suatu organisasi, aktivitas dan narasi radikal yang dapat membahayakan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Ya. Radikalisme itu ada 3 bagian, ya, ada 3 bagian. Yang pertama radikal kiri, ya, radikal kanan, dan radikal lainnya. Radikal kiri yaitu boleh dikatakan yang kita kenal adalah suatu sikap dan perilaku individu atau kelompok tertentu dalam masyarakat yang berdasarkan pada ajaran komunis, ya. Komunis mungkin anak-anak semuanya tahun 1965 komunis itu memberontak, ya, memberontak. Mungkin kalau bisa pernah melihat di tayangan televisi dan sebagainya, itu pernah ada filmnya seperti itu. Ideologi komunis, ya, ini perlu ada diketahui, dicetuskan oleh Karl Marx dan Friedrich Engels dalam sebuah manifesto politik yang diterbitkan pada 21 Februari 1868. Ajaran teori pertentangan dengan kelas dalam masyarakat. Tujuannya apa? Ingin menciptakan suatu masyarakat yang tidak mengenal kelas serta bergantung kepada Tuhan. Ya, kalau sudah kita yang kita ikuti tidak bergantung kepada Tuhan, apa mau jadinya bangsa kita ini? Ya. Kemudian revolusi terus menerus, revolusi menyebar ke seluruh dunia. Jadi ideologi komunis ini tidak di Indonesia saja, di luar negeri sangat pesat pertumbuhannya. Sama rata, sama rasa, agama adalah candu saja kalau menurut dia, menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan mereka. Nah, ini 5 tokoh PKI di Indonesia, ya, ini Sudisman, anggota Politbiro CCPKI, ya. Dia menyampaikan, jika saya mati sudah tentu bukannya berarti PKI itu mati bersama kematian saya. Tidak, sama sekali tidak. Walaupun PKI sekarang sedang rusak berkeping-keping,
saya tetap yakin bahwa ini hanya bersifat sementara. Dalam proses sejarah nantinya PKI akan tumbuh kembali, sebab PKI adalah anak zaman dan dilahirkan oleh zaman. Itulah kata Sudirman. Nah, ini modus kegiatan radikal kiri, RAKI itu radikal kiri, ya. Kembangkan ideologi komunis, yaitu kaderisasi pengurus, rekrutmen anggota, dia berjalin kegiatan ilmiah. Nah, banyak macamnya dia, karena kegiatan ini adalah berjalin ilmiah. Sasaran utama adalah generasi muda, ya seperti SMA dan lain sebagainya, anak-anak muda, buruh tani dan rakyat miskin. Kemudian manfaatkan jalur politik, eksploitasi pileg, pilkada dan pilpres, penyusupan kader-kader di politik, ya. Dari PKI itu menyusupkan kader-kader di politik dalam kelompok lainnya. Harapannya bisa menguasai pemerintahan negara, kebijakan politik, hukum, pro komunis. Mau dirubah maksudnya itu ke sana, sehingga dia menyusupkan ke pileg dan lain sebagainya. Rubah pemahaman masyarakat tentang PKI, yaitu versi lain B30 STKI, buku, film dan lain-lain sebagainya. Sedikit demi sedikit dia akan hilangkan buku, kemudian film yang sudah pernah kita lihat itu dihilangkan dengan harapan dia bisa muncul kembali. Isu pelanggaran HAM peristiwa tahun 1965, ya, tahun 1965 itu kita juga belum ada, ya, akan tetapi sejarah itu berkata bahwa tahun 1965 itu adalah pemberontakan PKI. Pemunculan gambar Palu dan Arit, ya. Hapus kesalahan PKI. Jadi PKI itu ingin bahwa kesalahan masa lampunya dia itu ingin dihapus, ya. Sehingga PKI dapat eksis kembali. Lawan TNI dan kelompok agamis. Mereka yang dilawan adalah TNI. Karena selama ini TNI ini tidak mau bahwa PKI itu timbul di negara kita. Dia yang melawan ke kita. Kemudian kelompok-kelompok agamis, ulama dan lain sebagainya. Dengan cara Kodim TNI terlibat pelanggaran HAM. Tuntut aset yang dikuasai TNI. Aset-aset TNI itu dituntut, ya, ingin dikembalikan ke negara dan lain sebagainya. Kemudian lemahkan umat agama dengan isu radikalisme, ya. Dia dengan cara melemahkan umat agama dengan isu bahwa agama itu radikalisme. Kenapa seperti itu? Upaya balas dendam, penghapusan Kodim, Koramil dan sebagainya, lemahkan kelompok anti komunis, ya. Jadi dia berbuat seperti itu ingin Koramil, Kodim, Kodam dan lain sebagainya dihapus. Karena apa? Kalau sudah terhapus, dia dengan leluasa bisa muncul kembali di permukaan negara kita ini. Gerakan internasional, ya, isu pelanggaran HAM tahun 1965 dalam pihak organisasi HAM, Mahkamah Internasional. Tekanan kepada pemerintah tuntaskan pelanggaran HAM tahun 1965. Jadi PKI itu saat ini menekan pemerintah untuk tuntaskan pelanggaran HAM tahun 1965. Padahal secara ini tidak ada pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pemerintah pada tahun itu. Sekarang kita kembali ke radikal kanan. Kalau tadi radikal kiri, sekarang radikal kanan. Radikal kanan, sikap dan perilaku individu atau kelompok tertentu dalam masyarakat yang berlatar belakang fanatisme berkeagamaan yang sempit, ya, yang menghendaki pemberlakuan hukum agama sebagai hukum positif.
Jadi mereka menghendaki hukum ini dialihkan ke hukum agama. Nah, ini faktor yang mempengaruhi gerakan radikalisme kanan, yaitu satu, faktor pemikiran, yang kedua faktor ekonomi, ketiga faktor politik, keempat faktor sosial, kelima faktor psikologi, dan keenam faktor pendidikan. Pemahaman kelompok radikal kanan. Wahid Institut Ma'arif Ilusi Negara Islam klaim kebenaran beragama bagi kelompoknya. Jadi mereka itu mengeklaim kelompoknya itu yang paling benar, ya, orang lain tidak benar, salah semuanya. Ya, itu ngeklaimnya dia. Merasa paling paham doktrin agama. Ya. Dia mengeklaim merasa paling paham tentang doktrin agamanya dia. Merasa punya otoritas memaksa dan menghakimi orang-orang kelompok yang berbeda pemahaman atas nama Tuhan. Nah, konsep kelompok radikal kanan yaitu satu, meyakini pandangan mereka sebagai Islam yang sebenarnya. Dia mengklaim bahwa radikal kanan itu kelompok Islam yang sebenarnya, ya, padahal dia berbuat kekerasan dan lain sebagainya. Muslim lain yang tidak setuju seluruh penguasa Muslim tidak sesuai dengan hukum Islam. Pemerintah berpaduan dari kemungkaran, kebaikan, dan kekafiran. Jadi pemerintah yang tidak sesuai dengan kelompoknya dia itu dianggap kafir. Anggapannya dari radikal kanan. Nah, ini radikal lainnya, ya. Selain dari ada radikal kiri, radikal kanan, dan radikal kiri. Radikal lainnya adalah sikap dan perilaku individu atau kelompok tertentu dalam masyarakat yang anti NKRI dan menghendaki terjadinya disintegrasi bangsa. Ya, kelompok-kelompok yang tidak suka dengan NKRI dan ingin merongrong NKRI. Suatu contoh di Aceh, kemudian di Irian Jaya, dia ingin merdeka lagi, ingin merdeka sendiri. Ya, ini menghendaki terjadinya disintegrasi bangsa. Ciri-ciri umum, ya, ciri-ciri umum dari radikal lainnya yaitu sasaran. Sasarannya adalah masyarakat umum, ASN, TNI Polri, dan keluarganya. Strategis dan strategis. Media yang digunakan yaitu dia menggunakan WA, Facebook, Twitter, IG, dan lain sebagainya. Aktivitas mereka anti pemerintah yang sah. Ya, dia tidak mau pemerintah yang sah. Ini dia ingin merongrong, ingin mendirikan negara sendiri atau merdeka sendiri di daerahnya. Narasi yang dibangun adalah pemerintah tidak perlu, rakyat daerah harus merdeka. Ya, dia tidak perlu sama pemerintah. Suatu contoh, Aceh ingin merdeka, itu termasuk ada di radikal lainnya. Irian Jaya, kemudian Papua, dan daerah yang lainnya seperti itu. Ya, dia ingin merdeka sendiri. Alasannya apa? Pemerintah gagal mensejahterakan rakyat. Ya, anggapannya mereka seperti itu. Pemerintah tidak demokrasi. Jadi narasi yang dia bangun radikal lainnya itu kelompok-kelompok yang tidak suka dengan pemerintah adalah ya ini yang paling pokok, menganggap pemerintah tidak perlu dengan rakyat, di daerah harus. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Saya harap adik-adikku semuanya, anak-anakku semuanya bisa memahami apa yang saya sampaikan sehingga anak-anakku semuanya nantinya
jadi anak yang bisa berbakti kepada bangsa dan negara, khususnya di Madura ini, sehingga bisa menjadi pimpinan masa depan Indonesia yang kita cintai ini. Terima kasih, mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.